Salman. Kita akan pantau langsung. Ini adalah gambar terkini real time dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Tampaknya sudah semakin banyak yang bersiap. Ada kedatangan satu pesawat. Dan waktu kini pemirsa sudah menunjukkan pukul 12:38 waktu Indonesia Barat. Ya. Iya, makanya aman. Satu pesawat dari Arab Saudi sudah tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma. Nah, itu yang aku belum tahu ini. Iya. Iya itu. Mundur ya? Saudi belum itu kan nggak aman. Tapi begitu sih manuvernya. Ya, sejumlah rombongan dari pemerintah Indonesia, tadi tampak ada Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia M. Fathir, kemudian juga ada mantan Menteri Luar Negeri, ada Alwi Shihab juga yang sudah tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma untuk menyambut kedatangan dari Raja Salman. Raja Salman akan langsung disambut kedatangannya oleh Presiden Joko Widodo bersama dengan rombongan Menteri Republik Indonesia yang juga ikut diajak. Dan nantinya pemirsa, selain Raja Salman akan ada 14 menteri yang ikut dalam rombongan dan juga ada 25 pangeran serta dengan anggota atau rombongan dari Raja Salman lainnya. Kita akan nantikan momen kedatangan dari Raja Salman yang sudah kita nantikan. Pemberitaannya sudah ramai di media, bahkan jauh sebelum kedatangan dari Raja Salman, sekitar 2 minggu terakhir ini, pemberitaan tentang kedatangan rombongan besar Raja Arab Saudi telah digaungkan oleh sejumlah media di tanah air, mayoritas media di tanah air. Dan ini adalah persiapan, tangga khusus sudah disiapkan. Peristiwa bersejarah 47 tahun yang lalu kita menyaksikan kedatangan dari Raja Faisal. Kini selang 47 tahun berikutnya di tahun 2017, di hari ini pemirsa 1 Maret 2017, Raja Arab Saudi, Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud tiba di Indonesia. Di setiap kunjungan kenegaraannya, Raja Salman selalu membawa sendiri eskalator atau tangga khusus yang disiapkan bagi Raja Salman untuk menuruni pesawat. Ini untuk memudahkan Raja Salman. Raja Salman yang kini sudah berusia 80 tahun lebih menyiapkan langsung tangga khusus atau eskalator yang dibawa langsung dari Arab Saudi untuk menuruni pesawat yang dinaikinya. Ya, tampaknya pintu pesawat akan segera dibuka, pemirsa, dan kita akan lihat siapa orang pertama yang akan muncul dari dalam pesawat ini. Dan tentunya rombongan dari penyambutan pemerintahan Indonesia sudah siap menyambut kedatangan dari rombongan Raja Arab Saudi ini. Setelah tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Raja Arab Saudi bersama dengan Presiden Joko Widodo akan langsung mengadakan pertemuan bilateral di Istana Bogor, Jawa Barat untuk membicarakan sejumlah agenda
Termasuk mungkin nanti di dalamnya ada pembicaraan soal 10 nota kesepahaman yang sudah digaungkan sebelumnya akan disepakati antara kedua belah negara. Dan nantinya setelah dari Istana Bogor, rombongan Raja Arab Saudi ini akan beralih atau berpindah ke Hotel Raffles yang merupakan tempat menginap bagi rombongan Raja Arab Saudi selama berada di Jakarta. Ya, pemirsa, banyak yang mengaitkan bahwa kedatangan Raja Salman ke Indonesia setelah 47 tahun lamanya tidak ada Raja Arab Saudi yang datang ke Indonesia, dan baru pada tahun ini Raja Salman bin Abdul Aziz datang kembali ke Indonesia. Banyak yang mengaitkan bahwa ini tidak terlepas dari keberhasilan diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, karena sebelumnya pada tahun 2015 lalu Presiden Joko Widodo sudah terlebih dahulu mengunjungi langsung Raja Arab Saudi di Arab Saudi, dan pada saat itu sudah mulai terjalin komunikasi yang baik antara kedua pemimpin negara ini. Dan baru pada tahun 2017 ini kita melihat Raja Arab Saudi membalas kedatangan dari Presiden Joko Widodo sebelumnya langsung ke tanah air. Dan ini juga menandakan bahwa saat ini Indonesia bisa dibilang kembali dilirik oleh Arab Saudi untuk menjalin sejumlah kerjasama yang penting tentunya, baik itu di bidang ekonomi maupun di bidang politik. Gambarku yang ini, yang pesawat ada prajurit. Kita bisa melihat prosesi pasukan untuk menyambut kedatangan Raja sudah bersiap persis di bawah tangga yang akan dituruni oleh Raja Salman. Dan kita juga bisa melihat sudah ada 2 mobil kenegaraan yang bersiap untuk menyambut atau ditumpangi nanti oleh rombongan Raja Arab Saudi. Ya itu dia. Ya, oke. Yang di bawah ya. Oke. Kita belum melihat pintu pesawat dibuka. Kemungkinan sesaat lagi ini pintu akan dibuka. Sementara petugas penyambutan, pasukan penyambutan di bawah sudah bersiap. Kita akan menantikan detik-detik keluarnya Raja Salman. Pemirsa, sejak tahun 2015, Arab Saudi sudah mencanangkan transformasi ekonomi dari ekonomi yang sebelumnya berbasis minyak, kini menjadi ekonomi yang lebih terdiversifikasi, dikenal sebagai Visi Saudi 2030. Dan sekarang pintu pesawat sudah terbuka, pemirsa, kita akan lihat langsung. Waduh, hujan lagi. Hujan. Tampaknya pengawal dari kerajaan sudah terlihat.
Seperti halnya ketika Presiden Joko Widodo disambut langsung oleh Raja Salman ketika bertandang ke Arab Saudi, sekarang Raja Salman juga akan disambut langsung oleh Presiden Jokowi. Udah. Gimana sih? Oh ini. Ya, pemirsa, kita saksikan bersama. Oke. Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud sudah menuruni eskalator tangga khusus yang disiapkan. Ini adalah momen-momen penting kedatangan Raja Salman di Indonesia. Sudah tiba di tanah air. Sekarang waktu menunjukkan pukul 12 waktu 49 waktu Indonesia Barat. Orang nomor 1 Arab Saudi ini kedatangannya sudah kita nantikan selama beberapa waktu terakhir. Dan ini adalah saatnya Raja Salman menginjakan kakinya pertama kali di Bandara Halim Perdana Kusuma. Ya lumayan, masih aman. Ada yang menggunakan tangga khusus yang langsung diboyong dari Arab Saudi. Tampaknya tidak semua media diberikan keleluasaan untuk mengabadikan langsung dari jarak dekat. Ada batasan-batasan tertentu bagi media-media untuk mengambil visual dari kedatangan Raja Salman ini, tidak bisa terlalu dekat. Tapi kita sekarang sudah bisa melihat kemunculan lagi dari Raja Salman yang diantar langsung, didampingi langsung oleh Presiden Joko Widodo.
Ya, Raja Salman sudah masuk ke dalam mobil dan langsung diamankan oleh petugas pengamanan kepresiden di situ. Tampaknya berada satu mobil bersama dengan Presiden Joko Widodo. Raja Salman dan Presiden Jokowi akan menuju ke Istana Bogor. Itu adalah tempat pertama yang akan menjadi pertemuan pembicaraan yang lebih intensif antara Raja Salman dan Presiden Jokowi. Saat ini tampaknya masih melakukan koordinasi untuk betul-betul mempersiapkan, memastikan lalu lintas, kemudian keamanan, semua rute yang akan dilewati oleh rombongan pemerintahan Indonesia dan juga Kerajaan Arab Saudi. Ini adalah mobil yang akan membawa Raja Salman untuk menuju ke Istana Bogor. Ada 10 nota kesepahaman yang rencananya akan disepakati atau ditandatangani oleh kedua negara, Indonesia dan Arab Saudi. Di antara 10 nota kesepahaman itu, diantaranya adalah terkait dalam bidang ekonomi, pendidikan, pengamanan, dan kita lihat dulu pemirsa, mobil yang ditumpangi oleh Raja Salman dan tampaknya Presiden Joko Widodo juga berada dalam satu mobil ini akan segera sudah mulai bergerak untuk meninggalkan landasan terbang dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Sebagian rombongan sudah mencapai lokasi Cililitan, sudah keluar dari bandara. Sejumlah titik yang akan dilewati oleh rombongan Raja Arab Saudi dan juga rombongan Presiden Joko Widodo akan melewati sejumlah titik dan sudah terpantau bahwa warga sudah bersiap di sana untuk menyambut kedatangan dari rombongan. Ini adalah area luar dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Pasukan pengamanan berjalan terlebih dahulu, berada di depan.
Ya, rombongan kenegaraan sudah bergerak meninggalkan bandara. Tampaknya ini akan menjadi satu iring-iringan yang panjang, pemirsa, karena mengingat betapa pentingnya, betapa historikalnya kedatangan dari Raja Salman yang disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo dengan rombongan yang begitu besar, dengan pengamanan yang begitu ketat. Ini akan menjadi sebuah iring-iringan yang panjang. Satu persatu mobil sudah keluar meninggalkan Bandara Halim Perdana Kusuma dan akan langsung bergerak menuju ke Istana Bogor. Titik-titik lokasi yang akan dilewati rombongan Raja Salman dan juga rombongan Presiden Joko Widodo sudah diamankan. Dan kemungkinan nanti situasi arus lalu lintas atau buka tutup arus lalu lintas ini akan diberlakukan secara situasional. Rombongan akan bergerak masuk ke tol Jagorawi. Tadi sebagian sudah melewati titik Cililitan. Pemirsa, rencananya pemerintahan Arab Saudi akan menanamkan investasinya ke Indonesia sebesar 25 miliar US dollar atau sekitar 300 triliun rupiah lebih. Dan jika ini jadi terrealisasi, maka ini akan menjadi investasi terbesar yang diberikan oleh Arab Saudi kepada Indonesia sepanjang sejarah kerjasama antara keduanya. Ada 10 nota kesepahaman yang rencananya akan ditandatangani bersama dalam bidang ekonomi, pendidikan, keagamaan, kesehatan, keamanan, kebudayaan, perdagangan, perikanan, operasional penerbangan sipil, dan juga perumahan. Selain poin-poin tadi yang saya sebutkan, kita juga menantikan bagaimana pembicaraan antara kedua pemimpin negara ini terkait dengan persoalan krusial. Misalnya diantaranya adalah perlindungan TKI yang bekerja di Arab Saudi, kemudian juga upaya pemberantasan terorisme antara kedua belah negara. Kita juga akan menantikan terkait dengan perbaikan pelayanan fasilitas terhadap jemaah haji Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar, Indonesia juga adalah menjadi negara yang menyumbangkan jamaah baik itu haji maupun umroh yang terbesar ke Arab Saudi. Salah satu kesepakatan kerjasama yang sudah disepakati antara Indonesia dan Arab Saudi adalah soal penanaman investasi di kilang minyak di Cilacap, pemirsa. Kita juga menantikan kerjasama di bidang ekonomi apalagi yang akan dijalin oleh kedua negara.
kita bisa lihat jalan-jalan sudah disterilkan dari kendaraan lain. Yang terlihat hanyalah kendaraan yang dimiliki oleh rombongan, baik itu dari Kerajaan Arab Saudi maupun dari pemerintah Indonesia, melintasi kawasan Cililitan, Jakarta Timur. Itu adalah mobil yang ditumpangi oleh Raja Salman bersama dengan Presiden Jokowi, mobil yang panjang. Sorry ya guys, sempit banget. Balik lagi ya, saya masih ada rombongan. Sambil memantau pergerakan dari rombongan Raja Salman dan Presiden Joko Widodo yang menuju ke Istana Bogor, saya akan bacakan sedikit. Ini adalah data-data mengenai investasi Arab Saudi di Indonesia pada tahun 2016, berada di urutan ke-57 sebagai negara yang memberikan investasi kepada Indonesia dengan jumlah, menurut data BKPM, 900.000 US dollar atau sekitar 11 miliar rupiah lebih. Ini adalah jumlah yang sangat kecil bila dibandingkan dengan rencana investasi yang akan diberikan oleh Arab Saudi pada tahun 2017 ini yang diperkirakan mencapai 25 miliar US dollar atau sekitar 300 triliun rupiah lebih. Kalau kita bandingkan dengan 2016 yang hanya jumlahnya 11,9 miliar, ini bisa dibilang kecil sekali dibandingkan dengan rencana investasi pada tahun ini. Ini menandakan bahwa ada perubahan cara pandang yang begitu besar, bergeser begitu jauh antara Arab Saudi memandang Indonesia sebagai negara yang sangat potensial untuk ditanamkan investasinya. Sejak tahun 2015, pemirsa, Arab Saudi memang mencanangkan transformasi ekonomi dari ekonomi yang berbasis minyak menjadi ekonomi yang lebih terdiversifikasi atau dikenal sebagai Visi Saudi 2030. Dan kalau sebelumnya kita melihat bahwa kiblat kerjasama perekonomian Arab Saudi ini lebih kepada negara-negara barat seperti Amerika maupun Eropa, sekarang dengan adanya Visi Saudi 2030 ini kiblatnya mulai bergeser ke Asia, ditandai dengan sebelumnya ada kunjungan ke Malaysia, kemudian sekarang ke Indonesia, dan nantinya rencananya rombongan Raja Salman juga akan berkunjung ke Jepang dan juga negara-negara Asia lainnya. Kalau kita lihat volume hubungan ekonomi antara Indonesia dan Arab Saudi pada tahun 2015 ini masih sangat jauh dari memadai. Pada tahun 2015 Indonesia hanya mengekspor 2 miliar US dollar ke Arab Saudi. Sementara ini sangat jauh dari total impor Saudi sebanyak 164 miliar US dollar. Bahkan pada 2016, pemirsa, volume perdagangan antara Saudi dan Indonesia ini merosot 36%. Maka kali ini misi dari Raja Salman ke Indonesia salah satunya adalah untuk memaksimalkan kerjasama ekonomi antara kedua negara menuju ke level yang lebih sesuai dengan kemampuan ekonomi yang sesungguhnya yang dimiliki oleh kedua negara ini. Kita bisa melihat bagaimana antusiasme masyarakat Indonesia dalam menyambut kedatangan orang nomor 1 Arab Saudi, Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Memang sejak beberapa minggu terakhir ini, kabar kedatangan dari Raja Salman membuat masyarakat Indonesia menantikan, ingin melihat langsung Raja Salman. Dan Arab Saudi merupakan negara yang selama ini menjadi tujuan bagi masyarakat muslim di Indonesia untuk beribadah haji maupun beribadah umroh, sehingga kedatangan dari sosok Raja Arab Saudi ini meninggalkan kesan tersendiri bagi rakyat Indonesia. Tentunya dengan kedatangan dari Raja Arab Saudi, masyarakat juga
menantikan apakah akan terrealisasi penambahan kuota haji. Memang sebelumnya sudah bertambah pemirsa dari 168.000 kemudian bertambah menjadi 220 sekian ribu kuota haji, tetapi kita akan lihat apakah nanti upaya diplomasi maupun negosiasi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan Raja Salman dapat memberikan angin segar bagi jemaah calon haji Indonesia yang tentunya berharap bahwa akan ditambah kuotanya sehingga nanti masa tunggunya untuk menunaikan ibadah haji bisa lebih singkat lagi karena ada kuota yang lebih besar. Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa Indonesia juga mengincar investasi pada sektor petrokimia dan kilang minyak. Sementara Dubes Arab Saudi untuk Indonesia juga tidak menampik bahwa safari Raja Salman ke Malaysia, Indonesia, dan Jepang juga untuk mencari potensi pendanaan. Salah satunya adalah dengan menawarkan sebagian saham perusahaan minyak Saudi Aramco sebesar 100 miliar US dollar atau sekitar 1,383 triliun rupiah kepada investor potensial. Pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi.